kenapa konsumen melakukan kegiatan konsumsi ya. Kemudian yang kedua kapan konsumen mencapai keseimbangan atau kepuasan maksimum. Jadi ada dua pertanyaan pokok yang melandasi materi yang akan kita bahas gitu ya. Kenapa konsumen melakukan kegiatan konsumsi? Kemudian yang kedua, kapan konsumen mencapai keseimbangan atau kepuasan maksimum? Jadi dalam mikroekonomi kegiatan yang pokok adalah konsumsi, produksi ya, yang paling pokok itu, dan distribusi. Jadi konsumsi itu adalah salah satu kegiatan ekonomi ya. Oleh karena itu kita pelajari dalam mikroekonomi. Kegiatan konsumsi itu dilakukannya oleh konsumen. Makanya kita topik sekarang adalah perilaku konsumen, gitu ya. Kegiatan yang dilakukan konsumen adalah konsumsi. Nah, konsumsi adalah kegiatan ekonomi mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang ya atau jasa. Jadi kegiatan ekonomi mengurangi atau menghabiskan barang. Tapi itu pengertian yang sangat sempit gitu ya. Sebetulnya kegiatan konsumsi juga bisa berupa membelanjakan sebagian pendapatannya untuk membeli barang konsumsi juga bisa ya. Jadi membelanjakan sebagian pendapatan untuk membeli barang-barang konsumsi. Nah, tujuannya pasti melakukan kegiatan konsumsi itu adalah mencapai kepuasan. Tidak ada konsumen yang mau melakukan kegiatan konsumsi kalau dari kegiatannya tidak mendatangkan kepuasan, gitu ya. Jadi orang ekonomi itu intinya mau melakukan kegiatan konsumsi kalau dari kegiatannya memperoleh kepuasan, gitu ya, memperoleh kepuasan. Karena kegiatan konsumsi itu ingat ada pengorbanan ya. Konsumsi itu ada pengorbanan. Apa pengorbanannya? Tadi berupa pendapatan yang dibelanjakan, berupa uang yang dibelanjakan. Karena barang ekonomi yang mau didapatkan oleh konsumen, ya ingat, itu adalah barang ekonomi yang untuk memperolehnya perlu pengorbanan gitu ya. Perlu pengorbanan. Artinya di situ barang ekonomi itu punya harga gitu ya. Punya harga. Nah, harganya kan harus dibayar oleh konsumen. Dalam kegiatan konsumsi ya, konsumen harus memiliki sikap yang rasional. Asumsinya ya, konsumen harus punya sikap rasional. Rasional itu apa? Rasional itu apa? Masuk akal ya. Masuk akal ya, logis gitu ya. Jadi kalau Anda makan itu benar-benar rasional, ada tujuannya
memperoleh kenikmatan, kepuasan gitu ya. Itu harus harus digarisbawahi. Rasional juga mengandung arti bahwa antara uang yang dikorbankan oleh Anda gitu ya sebagai konsumen itu harus sebanding dengan kepuasan yang diperoleh. Dengan kepuasan yang diperoleh. Jadi kalau Anda harus mengorbankan uang 1.000 tapi tidak mendapatkan kepuasan apa-apa, itu berarti ya tidak rasional dilakukan gitu ya, tidak rasional. Kalau Anda membeli bakso gitu ya, maka Anda sudah terbayang uang yang dikorbankan untuk beli baksonya itu ya sebanding dengan kenikmatan yang diperoleh dari bakso itu, ya sebanding. Baru Anda beli gitu ya. Kalau misalnya tidak sebanding ya kenikmatannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan uang yang dibayarkan, ya makanya itu Anda tidak memperoleh keseimbangan. Muncullah dari Anda itu penyesalan gitu ya, penyesalan. Oke ya. Kemudian yang kedua, asumsinya orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu memiliki pendapatan gitu ya, memiliki uang. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi memiliki pendapatan ya. Kemudian besarnya pendapatan itu tertentu ya, tertentu yang Anda peroleh gitu ya, pendapatannya tertentu. Oke, asumsi itu ada pertanyaan tentang asumsinya. Jadi bersifat atau bersikap rasional, kemudian memiliki pendapatan gitu ya, karena yang barang yang dikonsumsinya punya harga. Kemudian apalagi ya konsumen berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu dengan tentu dengan preferensinya, dengan skala prioritasnya. Baik, di pengantar ada 2 pendekatan mempelajari perilaku konsumen ya. Yang Anda sudah tahu, pertama pendekatan apa, kedua pendekatan apa? Ordinal dan ordinal. Pendekatan ordinal dan pendekatan kardinal ya. Pendekatan ordinal dan pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal itu pendekatan dengan anggapan bahwa kepuasan bisa diukur ya. Ingat pendekatan kardinal adalah pendekatan dengan anggapan bahwa kepuasan bisa diukur. Kepuasan bisa dinyatakan dengan angka. Ya, bisa dinyatakan dengan angka. Nah, alat kepuasan yang digunakan itu adalah satuan kepuasan yang disebut dengan total utility dan marginal utility ya. TU dan MU ya. Total utility dan marginal utility. Ya, total utility itu adalah keseluruhan ya kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang. Ya. Jadi kalau misalnya orang dapat kepuasannya 5 dari mengkonsumsi 1, tentu akan berbeda dengan orang yang mengkonsumsinya 2. Ya, misalnya kalau 2 kita dapat kepuasan misalnya 8 gitu ya. Nah, itu berarti total. Kalau misalnya kita mengkonsumsi 3 dapat kepuasan misalnya 10 gitu ya.
Nah, itu total ya, total kepuasan yang diperoleh konsumen karena mengkonsumsi sejumlah barang. Ya, jadi ingat ada kepuasan yang dinyatakan dengan angka. Nah, kalau misalnya kita mengkonsumsi barang kepuasannya 5, ya, kemudian 2 juga 5, mengkonsumsi 3 juga 5 gitu ya, mengkonsumsi 4 kepuasannya 5 juga ya, itu tidak logis gitu ya, karena orang konsumen itu berarti tidak memperoleh tambahan kepuasan dari mengkonsumsinya. Buat apa nambah ya kalau misalnya kepuasannya tidak bertambah gitu ya, tidak bertambah. Nah, jadi ada tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen kalau kita menambah jumlah barang yang dikonsumsi ya. Nah, tambahan itu disebut marginal utility ya. Jadi tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen karena menambah barang yang dikonsumsi. Sehingga rumusnya marginal utility sama dengan delta total utility dibagi dengan delta Q ya, delta Q. Ingat, itu marginal utility. Orang menyebutnya marginal utility itu adalah kepuasan ekstra, boleh ya. Kepuasan ekstra yang diperoleh konsumen. Atau additional utility ya, additional utility, tambahan kepuasan. Jadi ingat, utility itu adalah kepuasan, kenikmatan gitu ya, kesenangan gitu ya, atau kegunaan. Jadi kegunaan itu manfaat sebetulnya. Itu utility. Jadi dalam bahasa sehari-hari manfaat atau kegunaan. Makanya orang menyebutnya utility itu nilai guna sama aja ya, nilai guna. Marginal utility juga sering disebut guna batas, marginal utility ya, guna batas, bisa aja disebutkan. Baik, teori yang melandasi ini adalah teori dari mazhab Austria ya. Teorinya itu dari mazhab Austria. Di antaranya orang-orangnya adalah Henrik Gosen, ya, ada makanya terkenal dengan hukum Gosen. Ada Karl Menger, ada Stanley Yepon, ada Leon Walras dan lain-lain gitu ya, dan lain-lain. Jadi dasarnya teori dari situ. Misalnya dari hukum Gosen, ya, ada hukum Gosen 1. Jadi kita memisalkan konsumsi satu jenis barang gitu ya untuk memenuhi satu macam kebutuhan. Saat itu kita melandasi atau dilandasi oleh hukum Gosen. Silahkan siapa yang bisa. Bagaimana bunyi hukum Gosen waktu di pengantar? Jika satu barang dikonsumsi secara terus-menerus, awalnya kepuasan itu naik. Ya. Tambahan kepuasan yang akan menurun. Oke, jadi ingat konsumsinya satu jenis barang ya. Satu jenis barang. Ya, jika dipenuhi secara terus-menerus, awalnya memang naik ya kepuasannya, tapi makin lama makin berkurang gitu ya. Bahkan sebetulnya diilustrasikan gitu ya, ini kepuasannya itu sebetulnya makin lama makin berkurang gitu ya. Tambahan itu tidak naik dulu, tapi memang pada saat awal memenuhi kebutuhan, marginal utility yang diperoleh konsumen itu tinggi ya, tinggi sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya saya misalnya habis olahraga gitu ya,
habis olahraga, ya begitu capeknya olahraga gitu ya. Kemudian dikasih minuman segar gitu ya. Itu luar biasa nikmatnya gitu ya. Luar biasa. Sehingga saya bisa menilai dari minuman itu, wah tinggi sekali gitu ya. Kepuasan yang diperoleh. Bahkan bisa menyebutkan 10, bisa menyebutkan 100 gitu ya. Saking nikmatnya minuman yang pertama gitu ya. Saking nikmatnya. Nah, begitupun menurut dosen. Jadi minuman yang pertama itu akan tinggi nilainya. Ya, karena memberikan kepuasan yang tinggi. Nah, tapi pada saat minuman yang kedua gitu ya. Minuman yang kedua kita konsumsi juga, kita beli minuman kedua gitu ya. Dan di situ kita juga memperoleh kenikmatan gitu ya. Tapi kenikmatan yang diperoleh tidak setinggi kenikmatan yang pertama. Oleh karena itu di situ marginal utility-nya untuk minuman kedua itu menurun gitu kan. Menurun ya. Begitupun minuman yang ketiga, yang keempat gitu ya. Dengan jenis yang sama, ingat dengan jenis yang sama, maka kita memperoleh tambahan kepuasan itu makin lama makin menurun gitu ya. Makin menurun. Dan kalau kita konsumsi terus-menerus, tentu kepuasannya akan sampai 0 gitu kan. Sampai 0. Jadi pada saat kita sudah tidak memperoleh apa-apa lagi, padahal dari minuman sama dengan yang pertama tadi gitu ya, tapi karena hausnya sudah habis gitu ya, maka kenikmatan pun tidak didapatkan lagi. Nah itu berarti kita mencapai titik jenuh gitu ya, saturation point, titik jenuh. Ya, titik jenuh itu di mana kepuasan konsumen ini mencapai titik 0 ya, tambahan kepuasannya mencapai titik 0. Ya, oke, itu hukum Gosen ya. Tentu karena tambahan kepuasannya terus menurun ya, maka yang akan menghentikan kita mengkonsumsi itu adalah harganya, harga barang. Jadi kalau misalnya contoh minuman itu harganya 20.000 ya, 20.000. Ya, pada saat kita mengkonsumsi yang pertama nggak apa-apa kita beli ya, 20.000 dan kenikmatannya ternyata di atas itu gitu ya. Di atas itu karena kita nikmat sekali. Nah, kemudian kita karena masih pengen gitu ya, masih ingin memenuhi itu, maka beli yang kedua. Nah, pada saat mengkonsumsi yang kedua itu, kenikmatan kita sebanding dengan uang 20.000 gitu ya. Sebanding dengan uang 20.000. Nah, karena sudah sebanding, maka kita tidak melakukan konsumsi yang ketiga lagi. Jadi berhenti di yang kedua gitu ya. Berhenti di yang kedua. Maka pada saat konsumsi yang kedua, pada saat kita bayar 20.000, berarti kita sudah mencapai keseimbangan ya. Berarti sudah mencapai kepuasan maksimum ya. Yaitu pada konsumsi yang kedua. Berapa utility yang diperolehnya sama dengan uang 20.000 itu gitu ya. Oke ya. Jadi ingat yang menghentikannya adalah pada saat di faktor harga itu ya, di faktor harga itu. Berarti pada saat itu marginal utility sama dengan harga. Marginal utility sama dengan harga. Ya, MU sama dengan P. Nah, oke ya. Bisa dipahami ya. Jadi inti masalah yang pertama bahwa kapan kepuasan konsumen dicapai itu sudah terjawab barusan pada saat marginal utility sama dengan P. Oke, sekarang Anda tulis.
persamaan marginal utility MU sama dengan 10 min 2 Ki ya. 10 min 2 Ki. Ya, jadi duanya itu minus ya. 10 min 2 Ki karena tadi marginal utility itu makin lama makin menurun ya. Jadi minus 2 Ki. Harga barang sama dengan 3. Ya, harga barang sama dengan 3. Coba tentukan pada konsumsi berapa konsumen mencapai keseimbangan. Pada konsumsi berapa konsumen mencapai keseimbangan. $3,5 Pak. 3,5. Jadi berarti MU sama dengan P ya. Iya Pak. 10 min 2 Ki sama dengan 3 gitu kan ya. Ya, Pak. Iya. Iya, Pak. Oke. Jadi 2 Ki sama dengan 10 min 3 ya. 2 Ki sama dengan 7. Berarti Ki-nya sama dengan 3,5. 3,5. Oke, betul ya. Nah, itu konsumsi. Pada saat Anda mengkonsumsi 3,5, berapa kepuasan total yang diperoleh konsumen? Tiga. 28. 28. 8. Oke ya. Dari mana 28, Ai? Dari kan MU itu turunan total utility. Jadi total utility-nya 10X min 2 10 Ki min 2 Ki. Setengah. Jadi 10 kali 3,5 dikurangi 2 kali 3,5. 22,75 Pak saya. 22,75. 75. Dari mana 22,75? Oke. MU itu sama dengan TU aksen. Jadi persamaannya itu 10 Ki min Ki kuadrat. Jadi sama dengan 35 min 12,25. Oke ya. Jadi ya betul, TU-nya hati-hati ya. TU-nya hati-hati. Jadi TU-nya Ai 10 Ki, betul ya. 10 Ki dikurangi Ki kuadrat ya, ingat Ki kuadrat ya. Bukan 2 Ki kuadrat ya, tapi Ki kuadrat. Oke ya, jadi 10 kali 3,5 itu 35 ya. 35 dikurangi Ki kuadrat 3,5 kali 3,5 ya. Berarti 7,5 ya. Berapa? 3,5 kali 3,5? 12,25. 12,25. Jadi 35 dikurangi 12,5 ya. Menjadi 22,5. Oke ya. Bagus ya. Oke, itu hukum Gosen yang pertama ya. Berapa total utility pada saat konsumen mengkonsumsi 5?
25. 25. 25 ya. Ya. Jadi kalau Ya, Pak. mengkonsumsi pada saat mengkonsumsi itu 25 ya. Tapi konsumen tidak akan mengejar konsumsi 5. Kenapa? Puasannya 0. Coba secara logika ya, kenapa konsumen tidak mengkonsumsi sampai 5, padahal total utility-nya itu lebih tinggi daripada tadi konsumsi 3,5. Karena Karena kepuasannya harganya tidak sebanding dengan harganya, Pak. Oke ya, karena konsumen gitu ya harus mengorbankan mengorbankan uangnya untuk memperoleh kepuasan. Pada titik 5 gitu ya, pada konsumsi 5 kepuasan yang diperoleh konsumen itu 0 ya, tidak ada. Padahal uang yang dikorbankan itu harus ada 2 gitu ya, sehingga antara kepuasan dengan pengorbanan tidak seimbang. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya. Untuk kepuasan lebih dari satu jenis barang, dasar yang digunakan adalah hukum Gosen yang kedua. Ya, hukum Gosen yang kedua. Siapa yang bisa? Hukum Gosen kedua bunyinya gimana? Oke, hukum Gosen kedua gimana bunyinya? Menyatakan bahwa orang akan memenuhi berbagai kebutuhannya sampai mencapai intensitas yang sama. Maaf Pak, Bapak ke-mute. Pak, maaf, Bapak ke-mute, Pak. Setelah, jadi munculnya hukum Gosen kedua, setelah mazhab yang dipimpin oleh Gosen ini menerima kritikan ya, kritikan dari yang lain. Dalam kritikannya hukum Gosen yang pertama itu dianggap bahwa tidak logis katanya ya. Ketidaklogisan itu karena biasanya orang itu punya kebutuhan itu beraneka ragam gitu ya, tidak satu jenis barang. Sehingga dari kritikan itu keluarlah teori Gosen yang berikutnya ya, bahwa memang betul orang akan memenuhi berbagai macam kebutuhan ya sampai pada intensitasnya sama. Ingat, intensitas kebutuhan itu diukur dari ininya ya, pemenuhannya. Jadi kalau misalnya Anda punya 2 kebutuhan gitu ya, punya 2 kebutuhan, kita akan berusaha memenuhi 2 kebutuhan gitu ya, sampai menurut pertimbangan kita, menurut pertimbangan konsumen, dua-duanya terpenuhi secara seimbang gitu ya. Jadi tidak ada yang lebih besar gitu ya. Kalau misalnya contoh, Anda sebagai mahasiswa gitu ya, Anda sebagai mahasiswa tentu tidak hanya kebutuhannya makan saja satu, kan tidak gitu ya. Tapi ada kebutuhan untuk belajar gitu. Untuk belajar. Nah, jadi ada 2 kebutuhan. Nah, Anda berusaha bahwa kebutuhan makanan dan kebutuhan belajar itu seimbang gitu ya, seimbang. Apakah seimbang itu dilihat dari pengeluarannya? Tidak gitu ya. Mungkin makan itu hanya
20.000 gitu ya. Tapi untuk belajar misalnya justru 100.000 gitu kan. Jadi anggaran yang digunakan untuk makanannya 20.000, tapi untuk belajar misalnya 100.000. Nah, kepuasan atau marginal utility yang diperoleh tentu juga akan beda gitu ya. Akan beda marginal utility yang diperoleh dari makan misalnya 10 gitu ya. 10, nah 10 ini intensitas itu diukurnya 10 dibagi 20.000 gitu ya. 10 dibagi 20.000. Ya itu harus sama dengan titik-titik per 100.000 berarti gitu ya. Nah, titik-titik itu berapa? Coba. Ya, dari makan dapat kepuasan 10 ya, 10 utility. Marginal utility-nya 10, kemudian tadi uang yang dikorbankan untuk makan 20.000. Sekarang untuk 50 belajar bukan? yang dikorbankan 100.000. Maka ininya berapa yang marginal utility yang diperoleh dari belajar? Supaya sama intensitasnya. Ayo. Pak. 50, Pak. Berapa? 50. 50 ya, 50 ya. Jadi marginal utility yang harus diperolehnya 50. Lihat rasio harganya ya. 20 dengan 100 itu 5 kali lipat ya. Berarti marginal utility-nya harus 5 kali lipat dari 10 ya. 5 kali lipat. Nah, itu baru dikatakan seimbang ya. Konsumen mencapai keseimbangan. Gitu caranya ya. Jadi ingat, keseimbangan terjadi kalau intensitas yang sama itu marginal utility dibagi P untuk barang X ya, harus sama dengan marginal utility dibagi P untuk barang yang lainnya ya. Barang Y misalnya. Jadi 10 per 20 itu sama dengan 50 per 100. 50 per 100. Oke ya. Ada pertanyaan? Ya, hati-hati ya, itu ya. Jadi mudah saja sebetulnya. Mudah saja. Sekarang kalau misalnya, perhatikan nih. Kalau dalam persamaan yang tadi ya, 10 per 20 sama dengan 50 per 100, kemudian tiba-tiba harga makanan naik nih. Harga makanan naik menjadi 25. Menjadi 25. Ya. Apa yang harus dilakukan? Dengan asumsi harga tadi untuk belajar tidak berubah ya, 100.000 ya. 100.000. Mengurangi konsumsi makanan. Mengurangi konsumsi makanan. Wah, untuk apa mengurangi konsumsi makanan? Untuk menyeimbangkan itunya lagi, Pak, sama belajarnya biar rasionya sama lagi. Iya, jadi berapa? Rasionya jadi berapa? 40. Iya, 40. 40. 40 gimana? Ayo. Tadi barang X ya yang naik jadi 25 ya. Iya. Jadi 25.
Jadi gimana? Betul tadi, betul ya. Dengan harga makanan menjadi 25, maka konsumen akan mengurangi konsumsi makanan kan tadi ya? Iya. Akan mengurangi konsumsi makanan ya. Ingat hukum permintaan ya. Harga naik maka akan mengurangi Kuantitas turun. kuantitas turun, sehingga dari situ apa dampaknya? Jadi keseimbangannya menjadi berapa? Tadi kan naik 5 kali lipat ya Pak. Berarti sekarang turun jadi 4 kali lipat ya? Ya, jadi berapa keseimbangannya? 40/100. Salah ini. Nah, hati-hati nih. Ayo. Kepuasannya berkurang. Kepuasannya berkurang. Makanan. Ya, Ai gimana? Gak tahu. Ayo. Begini logikanya ya. Coba perhatikan. Tadi betul solusinya adalah mengurangi konsumsi makanan ya. Kalau mengkonsumsi makanan turun, maka marginal utility makanan gimana? Harus ke makanan, jangan ke belajar ya. Ke makanan dampaknya. Ayo, marginal utility makanan jadi gimana? Kalau harganya naik. Tadi konsumsinya turun kan? Gimana marginal utility-nya, Risma? Turun juga, Pak. MU-nya turun juga. Loh, kan hukum Gosen gimana kalau Marginalnya naik. marginalnya naik ya. Ya. Marginalnya naik. Jadi kalau misalnya perhatikan ya. Kalau misalnya konsumsinya turun ya, karena harganya naik, tadi konsumsi turun, maka marginalnya naik. Jadi bukan yang 50 yang berubah, tapi 10. Nih yang 10 jadi berapa? Jadi 12,5. Jadi 12,5. Jadi keseimbangan yang baru adalah 12,5 dibagi 25 ya, akan sama dengan 50/100.000. 100.000. Ingat 50/100-nya tetap. Jadi 12,5 dibagi 25 sama dengan 50/100. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu dalam buku yang disebut dengan efek harga ya. Efek harga. Jadi efek harga terjadi jika harga salah satu jenis barang berubah, maka keseimbangan konsumen akan berubah. Itu efek harga namanya. Ya, jadi hati-hati dari ini ya, kalau harga barang Y tadi misalnya pembelajaran tidak berubah, ya itu tidak berubah gitu ya. Tidak berubah. Ingat dalam ekonomi berlaku ceteris paribus ya. Ceteris paribus. Jadi harga barang lain yang tetap tentu konsumsinya tidak berubah. Maka nilai gunanya juga tidak berubah gitu. Tidak berubah. Ya, perubahan akan terjadi pada konsumsi barang yang harganya berubah. Ya, itu efek harga itu seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi saya minta harus jeli nih, awas harus jeli ya. Hukum-hukum tadi makanya jangan dihafal aja ya. Tadi kalau misalnya harga naik
ingat ke hukum permintaan. Oh, berarti kuantitas akan turun gitu ya. Pada syarat kuantitas turun, ingat dampak ke marginal utility naik. Ingat ya. Jadi kalau ke marginal utility itu berbanding terbalik. Ingat, kata Gosen makin banyak dikonsumsi, makin turun. Berarti makin sedikit dikonsumsi, makin naik marginal utility-nya. Ya, itu harus seperti itu. Harus seperti itu. Harus hati-hati. Oke, kita lanjut ke pendekatan ordinal ya. Saya anggap Anda sudah paham itu ya, menguasai. Bagi yang lain yang masih meraba-raba ya, Anda harus ini sebetulnya harus bertanya langsung gitu ya. Kalau belum paham gitu ya. Syukurlah kalau paham semua ya. Jadi nanti Anda nilainya bisa A semua kan kalau bisa. Iya. Teori ekonomi mikro itu gampang untuk dapat A gitu ya. Pokoknya asal tugas masuk semua, UTS-nya bisa, UAS-nya bisa. Udah pasti A lah gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya tugasnya juga Anda coba tidak memasukkan, UTS-nya tidak bisa, UAS-nya juga tidak bisa, ya jangan berharap A gitu ya. Kita akan secara objektif aja menilainya gitu ya. Angkatan Anda banyak yang memperoleh nilai teori ekonomi A gitu ya, teori mikro atau teori makro. Sebetulnya kuncinya gampang, Anda banyak belajar aja. Oke, pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal itu adalah pendekatan yang dilahirkan oleh kelompok-kelompok ekonomi ya, mazhab ekonomi yang tidak menyetujui pendekatan kardinal, terutama anggapannya. Jadi anggapan kepuasan bisa diukur itu mereka keberatan ya. Jadi mereka kemudian melahirkan pikiran-pikiran gitu ya atau teori-teori yang sesuai dengan logika mereka gitu ya. Pertama, dia menganggap bahwa kepuasan itu tidak bisa diukur gitu ya. Sehingga dia melahirkan ukuran yang lain dengan mengukur kepuasan dengan kurva ya, dengan kurva, dengan grafik. Sehingga dengan grafik itu menurut mereka kelihatan bahwa kepuasan itu bertingkat ya, bertingkat, bersusun. Ada yang rendah kepuasannya, ada yang sedang, ada yang tinggi gitu ya. Ada yang lebih tinggi lagi, ada yang lebih terus sampai ada yang sangat tinggi gitu ya. Ada yang sangat tinggi. Ya. Cuman karena berbentuk kurva, berbentuk grafik, mereka juga berasumsi juga gitu ya bahwa kepuasannya hanya bisa dipenuhi dengan 2 jenis kebutuhan gitu ya. Dengan 2 jenis barang. Hanya 2 jenis barang. Jadi bisa macam-macam ya. Bisa makanan dengan pakaian, kan sama-sama barang konsumsi. Bisa juga makanan dengan minuman gitu ya. Bisa juga misalnya tadi makanan dengan pendidikan gitu ya. Tapi hanya 2. Dia sadar juga bahwa kebutuhan itu banyak, kompleks gitu ya. Tapi tetap diasumsikan yang lainnya ceteris paribus ya. Jadi kebutuhan yang lain dianggap konstan gitu ya. Hanya ada 2 kebutuhan yang dipenuhi. Nah, kemudian dia membuat kurva dengan menghubungkan tingkat kepuasan yang sama gitu ya. Jadi titik-titik kepuasan yang sama dihubungkan dalam satu kurva gitu ya.
kemudian mereka memberi nama kurva indiferent ya. Indiferent. Jadi in itu tidak, different itu beda. Jadi yang tidak beda, yang sama lah. Ya. Yang sama. Orang juga bisa menyebut dengan equal curve ya. Kurva kepuasan yang sama. Tapi lebih dikenal dengan indifferent ya. In tidak, different beda. Oke ya. Kurva indifferent, ini saya coba screen dulu ya. Screen dulu nih, bisa nggak ini dari saya nih, Yolanda? Bisa, Pak. Bapak udah host, Pak. Bisa ya? Oke. Belum ya? Woi, ini susah nih. Ada nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, kita lihat. Ini pendekatan ordinal ya. Nah, jadi ini kurva indifferent itu seperti ini nih. Ini jumlahnya banyak sekali gitu ya. Makin ke sana itu makin banyak terus ya. Jadi unlimited, bisa kepuasannya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya pokoknya. Ini bertingkat ya, bertingkat. Jadi kurva indifferent ini karena dibentuk dalam bentuk grafik, kita terbatas konsumsinya hanya 2, X dan Y gitu ya. X dan Y. Kurva ini dibangun dari titik-titik kepuasan yang sama. Misalnya di titik ini gitu ya. Di titik ini kepuasannya sama. Tingkat kepuasan yang berbeda digambarkan oleh kurva yang berbeda. Sehingga dari bentuk ini kita melihat pertama sesuai dengan kurva permintaan ya, karena ini adalah perilaku konsumen, bentuknya turun dari kiri atas ke kanan bawah, turun ya. Kemudian yang kedua tidak mungkin berpotongan nih, karena menggambarkan tingkatan. Anda tidak akan melihat bangunan bertingkat gitu ya, yang lantai 1 dengan lantai 2 berpotongan, tidak mungkin kan ya. Nah ini juga karena ini bertingkat, maka kepuasannya itu tidak saling berpotongan kurvanya. Kemudian bentuknya cembung nih, bentuknya cembung. Ya cembung karena setiap titik ini menggambarkan marginal rate of substitution. Jadi tingkat substitusi marginal yang menurun ya, yang menurun. Kalau hanya menggambarkan MRS saja itu bisa saja konstan MRS-nya jadi bentuknya lurus ya. Tapi ini menurun, MRS-nya menurun, marginal rate of substitution-nya menurun. Sehingga bentuknya cembung.
Oke. Ini ya, turun dari kiri atas ke kanan bawah gitu ya. Bentuknya cembung nih, ini cembung, lihat kenapa cembung? Karena MRS-nya itu menurun. Misalnya ini yang dari titik ini ya ke titik A. MRS-nya itu 6, yaitu dari delta X nih, delta X-nya yang turun 6 tambahnya 1 jadi 6/1 ya. 6/1. Kalau misalnya RRS yang ini dari 8 ke 4 ya. 8 ke 4 berarti 4 ya. Dibagi dari 3 ke 6, dibagi 3. Jadi 4/3 ya, turun ya. Jadi dari 6 ke 4/3. Kemudian yang ini dari ini ke B ya. Ini dari 4 ke 3 1, dari 6 ke 7 1. Jadi 1/1. Jadi lihat dari 6/1 ke 4/3 ke 1/1 gitu ya. Jadi menurun. Makanya bentuknya cembung. Kemudian yang ini yang tidak mungkin berpotongan. Ini tidak mungkin ya. Tidak mungkin terjadi. Kalau ini terjadi, Anda bisa bayangkan. Ini dianalogkan ya. Karena ini misalnya kurva indiferen yang A nih. A dengan B satu kurva indiferen. Berarti A sama dengan B. Kemudian kurva indiferen yang ini C dengan B juga satu kurva indiferen. Berarti C sama dengan B. Kalau A sama dengan B, C sama dengan B, maka kesimpulannya A sama dengan C. Ini tidak bisa, beda nih. A tidak sama dengan C ya. Jadi tidak mungkin berpotongan. Tidak mungkin. Baik ya. Jadi kalau gitu kurva indiferen itu apa gitu ya? Kurva indiferen itu adalah ini ya. Kurva indiferen adalah pengertiannya sebentar ya. Oke. Oke, kita definisikan aja ya. Ada yang bisa kurva indiferen itu apa? Kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi konsumsi dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Oke ya, betul. Jadi kurva yang menggambarkan kombinasi dua jenis barang yang dikonsumsi ya. Dua jenis barang yang dikonsumsi yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama ya. Jadi kurva yang menggambarkan kombinasi dua jenis barang yang dikonsumsi yang melahirkan tingkat kepuasan yang sama ya. Jadi itu kurva indiferen. Ini kayak yang ini kurva indiferen ini kombinasi nih. Dua jenis barang X dan Y ya yang menghasilkan tingkat kepuasan IC1 misalnya, kemudian yang di sini melahirkan tingkat kepuasan IC2 dan seterusnya. Ya. Tentu untuk menggambar kurva indiferen ini tadi ada beberapa asumsi rasional konsumen ya dalam mengkonsumsi, kemudian konsumen mempunyai preferensi kepuasan ya. Sehingga barang yang harus dipenuhi itu merupakan dua prioritas kepuasan. Kemudian ingat
ini karena perilaku ekonomi, maka kepuasan harus mempunyai konsumen harus mempunyai sejumlah uang gitu ya, jumlah pendapatan. Jadi kita sebetulnya tidak bisa menginginkan hanya IC1, IC2, IC3, bahkan kita kan inginnya yang lebih tinggi lagi gitu ya. Tapi apa yang menjadi nanti bisa merealisasikannya adalah pendapatan ya, pendapatan. Jadi kita harus melihat kemampuan kita itu adanya di mana gitu ya, adanya di mana. Nah, ini yang kemudian uang itu akan membentuk namanya budget ya. Dan di sini ada budget constraint ya. Kemudian budget constraint kita bisa gambarkan dengan garis budget gitu ya. Dalam kurva bisa digambarkan dengan garis budget. Kita akan melihat garis budgetnya. Oke ya, ini garis budgetnya nih yang ada di belakang gitu ya. Garis budgetnya. Ini garis budget itu bisa dibangun atas dasar berapa pendapatan yang kita miliki gitu ya, yang digunakan untuk membeli barang X dan Y. Ya, untuk membeli barang X dan Y itu akan menggambarkan besarnya pendapatan. Kan besarnya pendapatan. Jadi kalau misalnya kita ini misalnya kita gambarkan akan seperti inilah gitu ya. Ini gambar ininya pendapatannya sebentar. Sebelum ke perubahan harga. Nah, ini ya budget lainnya akan digambarkan seperti ini. Atau persamaan budgetnya ini seperti ini dulu. Ini adalah pendapatan konsumen. Jadi punya pendapatan ya. Kemudian barang X-nya punya harga, jadi ada harga barang X. Barang Y juga ada harganya yang berupa harga Y, PY. Sehingga persamaan garis budget itu akan sama dengan pendapatan yang kita peroleh, akan sama dengan barang X atau jumlah barang X kali harganya, kemudian jumlah barang Y kali harga barang Y gitu ya. Nah ini persamaannya. Sehingga kita akan melihat garis budgetnya ya, menentukan berbagai kombinasi dua macam barang yang berbeda yang dapat dibeli, ingat, yang dapat dibeli oleh konsumen dengan pendapatan yang dimilikinya atau pendapatan tertentu. Nah, garis budgetnya akan seperti ini. Ya. Jadi kalau misalnya dibikin persamaannya kayak kayak persamaan linear, ingat ini persamaan linear nih, persamaan linear. Jadi yang tadinya I sama dengan PX per PX kali X gitu ya, ditambah PY kali Y, kita rubah ininya berarti Y ini adalah barang Y ya, barang Y sama dengan I per harga Y dikurangi PX per PY kali X. Oke, sampai sini mengerti nggak nih? Jadi ini Y-nya dioper ya, barang Y-nya dioper ke sebelah kiri sama dengan, maka I-nya ke sebelah kanan ya. I-nya ke sebelah kanan. Jadi I per PY, otomatis ini tandanya jadi rubah minus PX per PY kali X. Bisa persamaannya seperti itu? X-nya dikali PX per PY ya Pak? Ya, jadi kalau Anda pingin ini ya, pingin sedikit-sedikit langkahnya, ini sih langsung tadi ya. Dari I sama dengan PX kali X ditambah PY kali Y. Sekarang misalnya ya Y kali PY-nya itu bergeser ke sebelah kiri ya, sama dengan. Berarti yang tadinya plus jadi minus gitu kan. Langkah-langkahnya ya. Kemudian I-nya jadi minus gitu ya. Kemudian PX kali X-nya plus gitu ya, tetap.
Tapi kemudian sekarang tandanya berubah. Kalau Y-nya minusnya dirubah, berarti I-nya minusnya juga dirubah gitu ya. Cuman yang PE kali X, yang tadinya plus jadi minus gitu kan. Kita paham ya? Nah sekarang kalau tadi PY kali Y sama dengan I dikurangi PE kali X. Gitu kan sebelum ini ya. Ingat Y kali PY sama dengan I dikurangi PE kali X. Bisa ya gitu ya. Nah jadi ingat Y kali PY sama dengan I dikurangi PE kali X. Nah sehingga kalau Y sama dengan berarti I dikurangi PY dibagi PY dikurangi PX dibagi PY kali X gitu ya. Kalau mau di tahapan diurutkan ya. Jadi ini kalau ini langsung ya, langsung. Nah, sehingga kalau dalam persamaan linear ini Y. Nah, ini I per Y itu adalah A gitu kan. I per PY itu adalah A. Kemudian PX per PY adalah B, gitu kan? Kali ya. Kan persamaan linear itu adalah Y sama dengan A plus BX, gitu kan? Iya, Pak. Y sama dengan A plus BX, berarti A-nya itu adalah 1 per PY. Ya, PX per PY adalah B, gitu ya. Kemudian ininya adalah X. Nah, ingat B itu adalah kemiringan, ya. B itu slope, mau berarti slope garis anggaran adalah PX per PY. Ya? Ya, Pak. Ya, ini slope nih. PX per PY itu adalah slope ya. Slope. Jadi berapa besarnya kemiringan garis anggaran? Ya ini PX per PY. Kemudian karena ini negatif berarti ini turun dari kiri atas ke kanan bawah. Ya. Kemudian intercept Y, ini intercept Y, ini intercept di sini ya. Dari budget lain, intercept Y dari budget lain menunjukkan sejumlah barang Y yang dapat beli ketika semua pendapatan dibelanjakan untuk Y. Jadi kalau misalnya X tidak dibeli, nah, kemudian income semuanya dibelanjakan untuk Y, maka akan ada di sini titik ini nih, titik potong di intercept ya. Paham ya? Harus paham ya, harus paham. Oke. Kita lanjut nih. Nih, slope dari persamaan budget lain adalah rasio harga dari harga tersebut. Nah, jadi tadi udah saya sebutkan nih slope-nya. Rasio harga. Ya, PX dibagi Y, itu rasio harga X dan harga Y ya. Ini slope kemiringan. Nah, sekarang kalau saya tanya nih, Ricky, coba jawab Ricky. Intercept X. Kalau intercept X itu apa? Intercept X. Coba lihat kalimat ini. Kalau intercept Y itu, intercept X apa? Sejumlah barang X yang dapat dibeli ketika semua pendapatan dibelanjakan untuk barang X. Ya, betul ya. Jadi intercept-nya akan X akan ada di sini ya. Akan ada di ini, titik ini nih, titik yang kuning ya. Ini berarti intercept X, yaitu sejumlah barang X yang dapat dibeli ketika semua pendapatan dibelanjakan untuk X ya, untuk X. Bagus ya. Kalau di matematika berarti sama kayak X sama dengan 0 gitu ya Pak, Y sama dengan berapa gitu ya? Iya, yang namanya intercept itu adalah salah satunya dimisalkan 0 gitu ya. Ya. Dimisalkan 0. Betul, bagus. Perubahan pada harga akan menyebabkan perubahan pada budget lain ya. Ya, perubahan pada harga akan menyebabkan BL berputar. Jika harga X yang naik, maka BL akan berputar searah jarum jam. Jika harga X turun, maka BL akan berputar berlawanan dengan jarum jam. Contoh ini. Nah,
Ini berarti X naik atau X turun? Harga barang X naik atau harga barang X turun ini? Ini kasus ini. Harga barang naik. Turun. Naik. Naik. harga barang X naik. Nih, di bawah ada tulisan. Harga X Iya. naik. Gitu ya. Ini bergeser ke sebelah kiri. Ya, bergeser ke sebelah kiri. Nah, kasus yang ini beda nih. Ini kalau barang X turun ya. Lihat tanda panah. Kalau kasus harga barang X turun, maka konsumsi X-nya akan nambah, jadi bergeser ke sebelah kanan. Ya. Oke. Ini kalau pendapatan naik, bergeser ke sebelah kanan ya. Jadi I-nya tadi, I-nya yang naik. Harga diasumsikan konstan, tidak naik ya. Nah, dengan pendapatan yang naik, maka ini akan bergeser ke sebelah kanan. Ini kalau kasus pendapatan turun, bergeser ke sebelah kiri. Oke, sekarang lihat keseimbangan. Ini saya 5 menit lagi ya, harus bergabung dengan UPI ya. Ini keseimbangan. Ingat keseimbangan tadi, jika MUX per MUY sama dengan PX per PY. Atau tadi dalam hukum Gosen juga MUX per harga X sama dengan MUY per harga Y. Ya, ingat keseimbangan ya. Ini keseimbangan. Dalam grafik kita lihat ini. Ya. Konsumen akan mencapai keseimbangan pada kepuasan yang mana? IC2. Pak. Dua, Pak. C2. IC2. Jadi konsumen akan mencapai keseimbangan pada IC2, yaitu pada titik singgung nih. Titik singgung antara budget lain dan kurva indifferent ya. Ya. Dan indifferent curve. Titik singgung, ingat bukan titik potong. Kalau titik potong salah besar ya. Karena titik potong itu ada di IC1 nih, di sini misalnya ya, atau di atas di sini. Ini titik potong. Jadi kalau Anda menjawab titik potong saya coret gitu ya, nilainya 0, ya memang salah gitu ya. Konsumen harus berusaha mencapai kepuasan yang maksimum yang bisa dicapai oleh budget lain. Berarti kepuasan maksimum itu adalah IC2 yang bisa dicapainya di sini nih. Oleh budget lain ya. Bisa dicapai. Ada kepuasan maksimum yang lebih tinggi IC3 tapi tidak bisa dicapai oleh budget lain ya. Berarti itu bukan keseimbangan konsumen. Ya. Bukan keseimbangan konsumen. Oke, baik. Maaf ya Anda semua, jadi kuliah kita sampai sini dulu. Saya harus bergabung dengan acara pengukuhan guru besar di BPU ya. Untung saya izin untuk online, jadi tidak luring gitu ya. Kalau luring tidak bisa. Saya sengaja ikut daring ya. Jadi mohon maaf sampai sini dulu. Yang penting pertama Anda sudah mendapatkan keseimbangan konsumen dalam pendekatan kardinal tadi sudah ya. Sekarang kepuasan konsumen dengan pendekatan ordinal ini sudah terjawab, yaitu pada saat kurva indifferent bersinggungan dengan budget lain ya, sudah terjawab. Bagaimana nanti dampak kalau harga naik atau harga turun, bagaimana pendapatan naik atau turun, itu digambarkan dalam gambar yang berikutnya. Jadi tugas Anda, nih tugas, nanti akan saya cek ya, tanya di kuliah Pertemuan nanti. berikutnya. Jadi kita masih ada kuliah sebelum UTS ya, kuliah satu lagi. Jadi minggu depan tolong Anda jelaskan jika harga barang X-nya naik, bagaimana keseimbangan konsumen. Kemudian yang kedua, jika harga turun, gimana keseimbangan konsumen? Ya. Kemudian jika pendapatan naik, gimana keseimbangan konsumen? Dan jika pendapatan turun, bagaimana keseimbangan konsumen?
Kemudian satu lagi, bagaimana efek substitusi ya? Bagaimana efek substitusi berpengaruh terhadap keseimbangan konsumen? Bagaimana efek substitusi berpengaruh terhadap keseimbangan konsumen? Ya, tolong semuanya digambarkan ya. Ini semuanya digambarkan. Pertanyaan yang 5 ini semuanya dengan gambar, bukan dengan kata-kata saja gitu ya. Iya, Pak. Oke, persis jam 8.15. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak izin warahmatullahi bertanya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin pertanyaannya nanti ya. Ini saya udah harus bergabung. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yang terakhir tadi apa? Bagaimana efek Bagaimana efek- substitusi berpengaruh terhadap keseimbangan konsumen? Efek substitusi berpengaruh terhadap keseimbangan konsumen. Ini tugasnya dikumpulin apa enggak? Minggu depan. Minggu depan Tidak dijelasin. Cek per Oh, berarti kayak nggak usah biasa per. dikumpulin ya? Pegel anjir. Bikin BAP baru Tunjukkan. Iya. Kayak biasa aja Bukunya per. tunjukkan. Iya kan. Rakak. Nah, yang ada. 2 minggu lagi UTS ya? Iya. 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 UTS-nya UTS. di Zoom. kamu Ada anak. di Zoom. UTS langsung di Zoom kan ya? Mati lah aku. Aduh. Absen ntar ya guys. Kalau mati nggak bisa UTS satu Ren. Aku tahu. James presentasi ketenaga kerjaan pakai Zoom ini weh tuh. Nggak bisa. Tuh kan ini cuma 180 des. Sampai beres mikro. Dan stop dulu recordingnya. Mikro ada absennya nggak sih?